Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakash syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma rabbana علمنا القرآن وأسدنا به وفقهنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد. kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, titip pesan terus menerus, jangan lupa untuk berdoa untuk saudara-saudara kita seiman, seagama, sekeyakinan yang berada di negeri Gaza. Selalu doakan mereka supaya dikokohkan dan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga juga mereka mendapat makanan yang cukup, minuman yang cukup, air putih yang cukup, karena beritanya mereka di embargo dan bantuan makanan serta air bersih itu sulit masuk, sehingga mereka kekurangan makan, kekurangan bahan pangan, dan sumber air bersihnya itu beritanya ditutup sama Israel, Zionis, karena sumber air pumpnya dari Zionis, listriknya juga dari Zionis. Itu mereka yang kendalikan listriknya, internetnya, dan juga air bersih. Berita yang sampai kepada kita, ditutup sumber airnya sehingga mereka sulit dapat air bersih, sampai mereka mengambil air laut di tepi laut, karena Gaza letaknya di tepi laut. Maka dari itu doakan mereka terus menerus, belum berhenti, masih dalam keadaan peperangan sampai tanggal 6 hari ini ya. Artinya sudah memasuki hari ke-30 peperangan itu terjadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu mereka, mengkuatkan mereka, dan semoga orang-orang Yahudi terutama Netanyahu ini semoga dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sesuai dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke pengajian kita, yaitu salat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas syarat-syarat salat. Kita akan sah salatnya jika kita, yang pertama, suci dari hadas besar,
dan kecil. Kemudian sah juga salat kita kalau kita suci dari hadas, dari najis. Najis tempat, ada 3 najis. Najis bersih dari najis, apanya? Tempat salatnya, badannya, dan pakaiannya bersih dari najis. Kemudian juga salat kita sah apabila telah masuk waktu salat. Kemudian sah juga salat kita apabila menghadap kiblat. Kalau membelakangi kiblat dengan sengaja tidak sah. Kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tinggal berputar. Ketika ada orang yang memberitahukan kiblatnya ke arah kanan, maka dia berputar ke arah kanan di tengah-tengah salat. Itu tidak apa-apa seperti itu. Itu kurang lebih beberapa syarat-syarat sah salat. Bisa dilihat di artikel atau kajian yang pekan lalu. Sekarang kita masuk kepada fardu salat. Fardu yakni rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam salat. Kalau syarat-syarat salat harus dilakukan, dipastikan benar sebelum mulai salat. Sebelum mulai salat dipersiapkan syarat-syaratnya supaya salatnya sah. Sebelum dimulai, siapkan semua syarat-syaratnya. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, maka kita akan memasuki salat. Ketika kita ingin memasuki salat, ini ada namanya rukun. Rukun itu bahasa Arab, arti rukun itu adalah tiang. Pernah dengar gak istilah Ruknul Yamani? Pernah dengar gak? Ruknul Yamani. Apa itu Ruknul Yamani? Rukun Yamani, yaitu di Ka'bah itu ada namanya Rukun Yamani. Ada juga Rukun Syami. Ada juga Rukun Hajar. Rukun. Nah, rukun ini artinya tuh sudut-sudut Ka'bah itu disebut rukun juga. Maka ada kita dengar istilah Ruknul Yamani, Rukun Yamani. Itu salah satu nama dari sudut Ka'bah, tiang. Ya, jadi ini tiang, ini rukun. Kalau tiang ini patah satu, bangunannya nggak bisa dipakai. Orang takut mau duduk di situ kalau ada yang patah satu, nanti roboh. Yang di atas tidak bisa juga kalau ada yang rukunnya patah. Maka rukun itu harus berdiri tegak, harus diperhatikan, dilaksanakan dengan baik. Nah, rukun ini di sini ada 9, 10 dengan tumakninah. Tumakninah ini ada yang menjadikan rukun sendiri, terpisah, berdiri sendiri. Ada juga para ulama yang menjadikan tumakninah ini diikat atau diikutkan langsung ke dalam setiap rukun. Ya, misalnya nomor 5, rukun nomor 5 ruku dengan tumakninah gitu. Ada yang menjadikan ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, tasyahud dengan tumakninah, begitu. Langsung disandingkan dengan rukunnya. Nah, ada juga yang menjadikannya berdiri sendiri, tumakninah itu rukun sendiri. Nanti kita bahas insyaallah satu persatu. Mungkin nanti kalau ada bab tumakninah kita bahas juga tumakninah itu, karena beda tumakninahnya imam dengan tumakninahnya makmum. Imam itu tumakninahnya itu tidak sama dengan makmum. Ada standar tumakninah imam, ada standar tumakninah makmum. Nanti
dibahas di saat pembahasan tumakninah. Sekarang kita akan ambil pembahasannya 2 saja dari 9 pembahasan. Kita baca fardu salat. Fardu salat ialah niat. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam. Apa qiyam? Qiyam berdiri. Betul, qiyam berdiri. Syarat sah salat itu berdiri. Kalau mampu, nanti dibahas juga bagaimana tata cara berdiri dan juga syarat-syarat berdiri, atau seseorang harus berdiri kapan. Kemudian kalau tidak mampu berdiri dia boleh bersandar. Kalau tidak mampu bersandar dia boleh duduk. Kalau duduk tidak mampu dia boleh tidur. Tapi itu perlu dijelaskan. Kalau orang mampu berdiri tapi dia duduk, ini enggak sah. Dia bisa jalan dari sana ke sini masuk, dia duduk, itu bisa enggak sah itu. Orang bisa jalan kok. Jadi gimana? Nanti dibahas di pas bab berdiri. Dia harus berdiri dari awal. Kalau nggak kuat baru duduk. Jangan duduk dari awal, Pak. Kecuali sholat sunnah. Ini sholat fardu. Nanti ada bab berdiri. Banyak kan orang masuk gagah langsung duduk karena nggak bisa ruku sebenarnya. Ya, duduk itu karena nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Tapi berdiri bisa. Tapi dia duduk dari awal. Nah, ini bahaya ini. Jadi silakan berdiri dulu, awalnya berdiri dulu, nanti silakan duduk. Karena berdiri itu rukun salat. Kecuali dari awal nggak bisa berdiri, silakan. Dan juga nggak langsung duduk. Kalau misalnya ada senderan, boleh senderan dulu. Perhatikan nanti masalah berdiri, enggak hari ini, kita bahas di pekan depan. Sekarang kita bahas baik, nomor 4, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya, kita tahu. Ruku' kita tahu, i'tidal kita tahu. Sujud kita tahu, tasyahud, kemudian salam. InsyaAllah kita akan bahas satu persatu. Pertama niat. Niat ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita semua sudah tahu, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi niat itu menjadi titik ukur segala perbuatan kita. Allah menilainya dari niatnya, bukan dari lisannya, tapi dari niatnya. Bukan dari geraknya, yang pertama dilihat dari niatnya dulu. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat. Segala perbuatan itu niatnya dulu. Bagaimana niatnya? Semoga Allah berikan kita hati yang ikhlas dan perbuatan yang ikhlas dan perkataan yang ikhlas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah bahwa penglihatan Allah itu yang pertama kali dilihat itu hati manusia sebelum perbuatannya. Perhatikan itu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia tahu, tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihat? Apa yang dilihat oleh Allah? Hatinya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak mengambil yang di lisan, tetapi diambil yang di hati, di qalb. Jadi penglihatan Allah itu ke dalam hati kita.
Maka kalau kata para ulama, Allah maghfir lana, Allah maghfir lana, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang sering berada di depan manusia, yang sering tampil di hadapan manusia. Harusnya itu yang paling takut. Ana imam, muadzin, yang paling sering dilihat manusia itu yang harusnya paling takut. Ya, ana inilah harusnya paling takut. Khatib, kepala daerah, kepala negara, RT, pokoknya yang yatasaddar bainan nas, kata ulama, yang posisinya tuh itu yang harusnya paling takut kepada Allah, karena Allah melihat hatinya. Orang yang begitu kan resiko hati kotor gampang. Nauzubillah min dzalik. Allahumma lana. Semoga Allah ampuni ana dan kita semua. Allahumma amin. Jadi kaum muslimin, apa tadi? Allah melihat ke dalam hati kita. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, kata Allah. Silakan kalian sembunyikan, silakan. Kalian tidak ucapkan, silakan. Wa asirru, sir. Sir apa sir? Sir. Tidak berbunyi, tidak didengar orang. Silakan wa asirru qawlakum. Silakan disirkan qaul, perkataan kalian, qaulakum. Wa asirru qaulakum au ijharu bih, atau ijharu bihi, jahr, atau jaharkan. Silakan disembunyikan atau dijaharkan. Innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam as-sudur, fi sudur, di dalam dada manusia. Subhanallah, Allahumma ighfir lana, astagfirullah. Jadi silakan aja sampaikan kepada manusia A dan B, tapi Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kaum muslimin, banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa al-qalbu atau hati ini menjadi sumber penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melihat ke dalam hati, dan hatilah yang sebenarnya menggerakkan perbuatan itu. Dari situ sebenarnya, kata para ulama, al-qalbu rais wal aqlu wazir. Hati itu adalah rajanya, akal itu adalah menterinya. Kalau kata raja lakukan A, ini si menteri berpikir nih, bagaimana saya lakukan A ini? Ini gara-gara si rajanya yang ada dalam hati ini. Kalau kata raja hancurkan, al-qalbu, hati ini, si raja ini berkata, al-qalbu itu raja, al-qalbu rais, al-qalbu itu raja, al-qalbu rais, wal aqlu, akal itu wazir. Wazir apa wazir? Menteri. Yang nyuruh siapa Pak? Raja atau menteri? Raja. Yang ngerjain siapa? Nah, ini nih, ini bergerak gara-gara ini. Ini apa maunya? Mencuri. Di sini akan bekerja. Bagaimana cara mencuri yang tidak ketahuan? Ini bekerja dia. Tapi dari sini, nah, di sini mengatakan hancurkan. Di sini berpikir gimana saya cara menghancurkan. Wazir apa wazir? Akal itu wazir, menteri. Bergerak dia. Bagaimana caranya? Jadi al-qalbu atau hati itu nomor satu. Di dalam Islam al-qalbu nomor satu. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau palingkan atau belokkan hatiku ini ba'da idz hadaitana, setelah hidayah masuk, jangan belok dia. Setelah dia mengerti yang halal, jangan dia belok kepada yang haram. Ya Pak, ketika hati sudah ngerti yang halal, jangan belokkan kepada yang haram. Karena kalau sudah belok ke yang haram, otak berpikir gimana nih yang haram bisa saya jadiin halal-halalan gimana ini? Ya, itu hati di situ berbahaya. Kalau hati melenceng sedikit, maka akal melenceng, lisan ikut melenceng, perbuatan apa lagi? Jadi al-qalbu atau hati itu udah Pak, confirm hati itu sumber tempat
Allah menilai kita. Oleh itu an-niyatu, niat menjadi tolak ukur segala perbuatan kita. Makanya kata ulama juga mengatakan, para ulama mengatakan apa? An-niyatu ablaghu minal amal. An-niyah ablaghu minal amal. Niat itu lebih ablagh, lebih kokoh daripada amal. Niat itu dia lebih kokoh, lebih hebat, lebih tajam daripada amal. Amal perlu sebagai bukti niat, tapi sekali lagi an-niyah itu ablagh. Dia lebih, kalau istilahnya timbangannya lebih berat. Kalau istilahnya kekuatannya lebih kuat. Kalau lihat istilahnya bahayanya lebih bahaya daripada amal. Al-qalbu itu lebih tajam atau lebih kuat daripada al-amal. Itu saking, kenapa ulama mengatakan itu? Saking niat itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Saking niat itu tersembunyi, disembunyikan oleh manusia, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ulama juga mengatakan begini, Pak. Coba, benar nggak ini perkataan ulama? Kata ulama, niyatul insan akthar min amalih. Benar nggak? Apa tuh asasnya? Niyatul insan, niat manusia akthar, lebih banyak min amalihi, lebih banyak dari. Nah, benar nggak, Pak? Niatnya manusia lebih banyak daripada, niat kita lebih banyak daripada amal kita. Maunya A, maunya B, niat A, niat B, niat lebih banyak, tapi tidak semua tercapai. Itu Allah yang tahu. Niat baik, niat buruk Allah yang tahu. Jadi dari sini bahwa niat itu atau ucapan hati itu, ya, betik hati atau perkataan hati itu tertulis dan dia kuat, terdengar, tercatat, terekod di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya an-niyatu, niat itu menjadi penentu sebuah perbuatan, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan kadar niat yang dia niatkan. Itu urusan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini berat, ini yang paling berat. Antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, penilaiannya yang pertama adalah al-qalbu sebelum al-amal. Al-amal iya, tapi yang pertama adalah al-qalbu. Orang dilihat hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan ini, berdasarkan begitu kuatnya posisi qalbu atau hati di sisi Allah, maka para ulama kebanyakan, mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa niat itu yang dihitung atau niat itu adalah amalan hati atau qalbu. Nah itu ya, berdasarkan tadi yang kita sudah jelaskan bahwa niat itu perkara qalbu, bukan perkara lisan. Lantas lisan untuk apa? Lisan itu hanya mengkuatkan saja. Paham makna mengkuatkan? Mengkuatkan itu kalau tidak ada nggak apa-apa, Pak. Ini bisa berdiri, misalnya di sini. Aduh, jatuh dia. Atau di sini ada. Kita taruh benda di sini berdiri. Kuat dia menahan ini misalnya. Berdiri kuat. Ya, sudah kuat. Sudah kuat 2. Sah. Ditambah 1, tambah lagi. Ini penguat saja. Diambil pun tambahannya nggak apa-apa. Yang dinilai yang pertama ini. Yang mana itu? Al-qalbu tadi, yang di dalam hati tadi. Jadi yang namanya niat itu di dalam hati kita. Tidak perlu terucap, tidak mesti terucap, bukan berarti harus terucap. Jadi ya cukup saja apa yang ada dalam hati, itulah niat. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ini paling gampang nih. Niat adalah menyengaja. Sengaja itu niat. Menyengaja sesuatu. Saya ke masjid, mau ngapain? Khalas, mau sholat, ya sudah. Berarti masuk ke dalam masjid, imam takbir, kita takbir Allahu Akbar.
Karena kesengajaan saya ke masjid sudah jelas mau sholat maghrib. Saya ke masjid mau kenapa? Mau ngapain? Mau ngantri beras, nggak sholat. Dari awal nggak sholat, pokoknya ngantri beras misalnya. Maka kalau dia masuk ke sini untuk sholat, dia harus niat lagi. Dia harus khususkan niat dalam hati, saya mau sholat maghrib. Karena dia tadi awalnya datang mau ngambil beras. Tapi kalau kita dari awal memang wudu, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, mau masjid, kalau udah cukup itu, kita dianggap telah menyengaja perbuatan ini ke masjid untuk tujuan tertentu, yakni sholat, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Sudah menyengaja dan bersungguh-sungguh serius, ya, serius bahwa benar saya mau ke masjid, ya saya mau sholat, ya. Bagaimana dengan orang yang ke masjid mau mencuri tapi dia ikut sholat? Nah ini contohnya, ini Allah catat. Ada yang seperti itu, ada, terutama di soft perempuan ya. Soft laki jarang sih, tapi ada mungkin di kampus-kampus suka ada tuh, ya, yang dicari tas-tas yang ditaruh di belakang kalau di kampus-kampus. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah. Atau ada yang datang ke masjid pengen minta-minta, beneran pengen minta-minta niatnya. Nah itu tinggal nanti Allah yang hitung, apakah dia murni minta-minta atau minta-minta campur sekalian pengen sholat zuhur. Itu campur-campuran, Allah yang ngitung nanti. Yang penting semua akan tercatat berdasarkan niatnya, dan niat itu berada di dalam hati dan tidak berhubungan dengan lisan. Artinya lisan itu sekali lagi penguat saja, tidak pun berarti sah, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Niat? Ada pertanyaan? Kejadian pengalaman antara tahajud dengan witir. Waktu setelah tahajud melanjutkan witir, tapi waktu itu niatnya lisan ya, mau tahajud, tapi dalam sholat ingat maksudnya witir. Bisa nggak dimasukkan witir? Nah, bagaimana jika lisan dengan hati berselisih tidak sengaja? Berselisih tidak sengaja, maka yang dinilai oleh Allah adalah yang hati otomatis. Ketika Bapak sudah niat mau sholat witir, berdiri untuk witir penutup, kemudian terucap tahajud, maka yang dinilai adalah witir, udah otomatis Pak. Nah, itu bukti juga tuh, itu bukti bahwa yang lisan jadi tidak dianggap. Ketika dia berselisih tidak dianggap. Ya kan begitu. Antum berkata kepada orang perkataan bohong, perkataan A, yang di hati B, maka yang A ini dianggap Allah gugur, hilang, yang tercatat yang ini. Begitu juga sama, kita niatnya witir, terucap tahajud, yang tahajud gugur, hilang, yang tercatat yang witir. Ini jadi bukti bahwa al-qalbu, hati itu tempatnya, lisan itu penguatnya. Kalau sama, zuhur, niat zuhur, terucap zuhur, berarti penguat. Niat zuhur, terucap asar, berarti hilang ucapan itu, nggak ada gunanya. Begitu. Itu masalah niat. Tapi tidak semua amal perlu diniatkan. Ada amal yang niatnya umum, niat umum. Saya mau membersihkan karpet masjid lillahi ta'ala, dengan maksudnya lillahi ta'ala nggak harus diucapin, maksudnya dalam hati saya niat lillahi ta'ala. Ini niat umum namanya. Saya cari rezeki karena Allah, saya bekerja karena Allah, saya mengajar karena Allah, saya membantu karena Allah. Itu niat-niat umum seperti itu tidak perlu diucap, sama tidak perlu diucap. Itu lafaz umum, niat lillahi ta'ala. Nah, ada juga yang tidak, tanpa niat sama sekali juga boleh. Tanpa niat sama sekali juga boleh. Tiba-tiba kita ada orang minta sedekah, kita sedekah, kasih aja tanpa kita niat apa-apa, boleh juga. Jadi ada niat yang benar-benar harus diucapkan dan harus diniatkan secara khusus. Ada yang umum, ada yang tidak diniatkan pun tidak apa-apa. Ya, seperti
Suami menafkahi istri, gak diniatin nafkah, pokoknya ngasih uang bulanan, itu udah otomatis tidak apa-apa. Dia dianggap mendapatkan pahala nafkah. Baik, niat itu sekali lagi dalam hati. Selesai masalah niat. Maksudnya niat di dalam hati perlu diucapkan gak sih? Saya berdiri nih. Dengar gak? Gak kedengeran ya? Saya ngomong apa? Hati saya ngomong apa? Gak denger kan? Perlu gak diucapkan? Ya, sebenarnya tadi kalau Bapak udah jalan Pak dari rumah ke sini, dengar azan, ambil wudu, pakai sarung, masuk masjid, qomat berdiri masuk shaf, itu sebenarnya udah nggak usah kalau kayak gitu. Itu udah nggak usah. Langsung aja Bapak masuk, ya langsung aja takbir. Allahu Akbar kata imam, maka kita Allahu Akbar. Sesederhana itu. Ya, nggak enak kok nggak niat. Ya. Namanya waswas. Waswas dibagi-bagi. Ada waswas yang berlebihan, itu bahaya. Ya, masuk salat takbir Allahu Akbar, lepas lagi. Ya, Allahu Akbar, lepas lagi. Allahu Akbar, lepas lagi. Itu dalam Islam itu nggak bagus itu. Itu waswas terlalu lemah itu. Terlalu lemah. Masuk masjid, masuk langsung Allahu Akbar. Langsung fokus. Terganggu normal Pak. Terwaswas itu normal, tapi di dalam, ketika di dalam salat terwaswas, kena waswas, balikan lagi fokusnya ke dalam lagi. Baca zikirnya, dengerin imamnya, fahami maknanya, balik lagi. Kalau kena waswas lagi, balik lagi, karena setan dia akan berhenti mewaswas, mengganggu manusia dalam salat. Tapi kita tidak boleh membatalkan gara-gara waswas. Salah itu, membatalkan salat gara-gara waswas. Benar keliru orang yang membatalkan salat karena waswas. Karena pembatal salat itu nggak ada namanya waswas batalin salat, nggak ada. Was-was itu akan terus ada Pak. Iya 3 kali takbir. Was-was akan terus ada. Orang yang salat ketika takbir, tiba-tiba dia akan tahu di mana nih. Tadi saya lupa, ternyata di situ, langsung tek muncul. Itu normal, bukan normal ya maksud saya. Itu begitu kerjaan setan itu. Tinggal kita balikin lagi. Tiba-tiba muncul lagi, balikin lagi. Ada ide lagi, balikin lagi. Nggak konsen lagi, balikin lagi. Seperti itu, memang seperti itu. Ketika semakin kita itu sholat, semakin kita melantunkan bacaan kita, terdengar dengan suara kita, suara dengan ke telinga kita, seperti tahajud misalnya, Bapak baca, terdengar suara, kemudian Bapak memahami, semakin mendengar suara kita, semakin memahami, semakin lemah dia bisikan syaitan. Apalagi kalau yang dibaca ayat yang lagi dihafal di murajaah. Tadi saya ngafal surat Iqra, dibaca dalam sholat, itu setan kalah itu kalau kayak gitu, karena benak kita fokus ke ayat itu, walaupun gak paham Pak, tapi lagi fokus ingin membaca ayat yang lagi dihafal, itu kuat kita. Tapi kalau ayatnya yang itu terus, ya, yang udah nggak pakai mikir, langsung terucap gitu, itu biasanya setannya masuk itu. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, waswas, sekali lagi waswas itu tidak boleh menjadi pembatal sholat sehingga takbir berkali-kali, tidak perlu. Jadi silakan Allahu Akbar, fokus. Terjadi waswas, lanjutkan, jangan membatalkan sholat karena waswas. Selesai masalah niat, kita masuk takbiratul ihram. Masya Allah. Takbiratul ihram, takbir pembuka. Dikatakan ihram karena menjadikan semua perkataan dan perbuatan menjadi haram kecuali hanya yang berkaitan dengan sholat. Ihram itu artinya pengharaman. Apa yang diharamkan? Semuanya haram kecuali yang berkaitan dengan sholat. Ihram, semuanya haram. Pakai pakaian ihram. Saya niat pakai ihram di miqat, di Bir Ali, niat pakai ihram. Bismillah, saya niat ahramtu lillahi umratan. Saya niat ihram untuk Allah, untuk umrah. Bismillah, dah. Maka ketika ihram, maka haram semua perbuatan kecuali yang dibolehkan dalam haji dan umrah. Berhubungan suami istri nggak boleh, kan halal istri saya, ente udah ihram, nggak boleh gitu. Kalau kita batalin ihram kita, ulang lagi sono, datang lagi ke Bir Ali, udah sampai Mekah. Udah sampai Mekah, balik lagi ke Madinah 350. Ya, atau pokoknya kalau seandainya
dibatalkan ihramnya, ada masalah di situ, ada hukum lain pembatalan ihram dengan sengaja. Jadi ihram adalah sesuatu yang membuat haram perkara lain kecuali perkara yang diihramkan. Kita ihram untuk salat disebut dengan takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram, maka disebut takbir pengharaman. Apa yang diharamin? Apa yang diharamkan? Semua selain yang di dalam salat itu jadi boleh. Baca Al-Fatihah, baca Subhana Rabbiyal A'la, ruku, sujud, berdiri boleh. Sisanya haram. Makan haram saat itu. Saat takbiratul ihram, takbir pengharaman disebutnya takbiratul ihram. Ya, nengok-nengok udah nggak boleh kalau sudah takbiratul ihram. Rasulullah bersabda, kata Nabi, miftah kunci. Miftahus salah tahur atau tuhur, kunci salat suci. Wa tahrimuha, pengharaman segala sesuatu, orang itu haram melakukan apapun ketika dia sudah mulai takbir ihram. Jadi pengharamannya takbir. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah salam. Penghalalannya salam. Apa maksud penghalalannya? Halal, semua yang kita mau lakukan halal setelah kita salam. Mau makan, mau minum, mau ketawa, halal. Nah, itu maksudnya. Jadi sekali lagi ya, kuncinya sholat apa? Kuncinya bersuci. Ulangi, kuncinya sholat apa? Bersuci. Pengharamannya apa? Takbir. Jadi haram segala perilaku dengan takbiratul ihram. Menjadi halal segala sesuatu lagi dengan assalam, dengan salam. Hadis Ahmad sahih. Takbir ini hanya boleh dengan lafaz Allahu Akbar, tidak boleh dengan lafaz yang lain seperti Allahur Rahman, tidak boleh. Hanya boleh Allahu Akbar. Takbir dalam salat Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Suruh perbaiki aja. Kalau ada yang salah baca akbarnya akbar, pokoknya kalau yang salah-salah itu suruh perbaiki aja. Insyaallah niatnya benar, cuman lisannya aja keseleo, itu perlu diperbaiki. Nah, diperbaiki hari Minggu malam dengan grup tahsin. Selanjutnya, Abu Humaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW apabila berdiri hendak menegakkan salat, beliau tegak lurus, mengangkat kedua belah tangannya lalu mengucapkan Allahu Akbar. Sekarang ada pertanyaan, apa hukum mengangkat tangan saat takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu ucapannya gimana? Allahu Akbar. Sekarang pertanyaannya, apa hukum angkat tangannya? Misalnya nih, mau masuk sholat, Allahu Akbar, langsung gini Pak, tidak begini, langsung Allahu Akbar, gitu pertanyaannya gitu. Boleh nggak langsung Allahu Akbar? Jawabannya, itu jawaban di situ ada. Mengangkat tangan, kata Imam Nawawi, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram sunnah. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah. Berarti kalau ana masuk Allahu Akbar langsung begini, sah. Ini berbicara sah karena dia sunnah. Tentu afdolnya kita angkat tentu afdolnya angkat tangan, tapi ini bicara sah. Bicara apa? Sah. Nanti posisinya di bawahnya. Posisi tangan ketika mengangkat kedua tangan, seberapa tinggi mengangkat tangan, itu ada di situ. Abdullah bin Umar berkata, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak beliau. Sejajar dengan pundak. Mana pundak? Nih. Sejajar pundak. Dalam satu hadis sejajar pundak. Dalam hadis Malik bin Huwairith sejajar ujung, sejajar telinga. Telinga mana telinga? Nih. Pundak mana pundak? Nih. Bagaimana nih? Sejajar telinga, sejajar pundak. Yang mana yang kuat? Ya. Kalau Imam Nawawi nih ya, Imam Nawawi mazhab Syafi'i, beliau gabungkan antara dua hadis itu. Jadi gimana biar sejajar telinga, biar sejajar pundak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu begini caranya.
Yang ujung ini sejajarnya dengan yang atas gini. Yang bawah ini sejajarnya dengan yang ini. Iya digabungin. Yang ini baru sama yang ini. Ginilah kurang lebihnya. Kalau mazhab Syafi'i. Bukan begini, bukan. Bukan disuruh tempelin, bukan. Gini. Nih, jadi ini ke sini kurang lebih ya, kurang lebih aja, nggak harus gini enggak. Ini yang begini kurang. Begini salah lah. Tangan begini, Pak. Nggak ada begini azan. Udah azan. Ini salah. Ini salah. Yang begini doang juga salah nih. Ini mau karate, begini sih. Pilihannya antara ini sejajar langsung begini atau naik dikit begini. Seginilah. Begini berlebihan, begini mau karate. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.